lagi, Bu Lela 9, Bu Lintang 7, Pak Dodi 7, Pak Dian 3, Bu Elis belum jawab. Betul ya? Ada yang salah saya sebutkan? Betul. Oke, betul ya. Sekarang saya minta Pak Dodi untuk mengulang jawaban seperti saya. Maksudnya nyebutin satu-satu. Iya. Tadi Pak Dian nomor 3. Kemudian Bu Lintang nomor 7. Bu Laila nomor 9. Bu Nurman? Bu Nurman nomor 5. Bu Elis? 5. Elis belum jawab Oh tadi. iya. Oke, lolos ya. Yang pertama 5. Oh ya, Bu Elis 5 ya. Tadi sempat ada sinyalnya error. Oke, sekarang Iya, ngelek ya. Sekarang untuk exercise kedua, yaitu huruf. Ya, tuliskan huruf, 1 huruf saja. Saya E. Oke, Bu Elis E. Pak Dian apa? Saya D. D. Oke, Pak Dodi? Saya H. H. Oke, Bu Laila? U. U. Oke. Bu Nurman? Bu Nurman? Oke, Bu Lintang? Oke, lagi nggak on nih kayaknya ya. Bu Elis E, Pak Dian D, Pak Dodi H, Bu Lela U ya? Ya, oke. Pak Dodi silahkan diulang, Pak. Mesti saya. Pak Dian ya D. Terus Bu Laila U. Terus siapa tadi? Siapa lagi? Bu Norman ya? Siapa lagi tadi? Coba dilihat screen-nya, Pak. Oh ya, Pak Dian D, Bu Laila U, Bu Elis tadi sudah jawab belum ya? Mungkin pas keput ya tadi. D. Bu Nurma D. Oh iya. Oke, Bu Elis apa, Pak Dodi? Bu Elis belum jawab tadi. Sudah jawab Orang tadi yang pertama hilang kali balik, sendiri. hilang balik. Bingung lihat saya. Waduh, ini sinyalnya di blaming ya. Bu Elis tadi udah jawab pertama kali sendiri, Pak Dodi. Oke, terima kasih, Gitu. Pak Dodi. Bu Elis E. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Sekarang terakhir untuk exercise kita di awal sesi ini, Bu Elis mohon mengulang 1 huruf untuk semuanya. 1 huruf untuk semuanya. Iya. Bu Laila U, Bu Nurman D, Mas Dian D, Pak Dodi. Tadi saya juga pas keputus Pak Dodi. Kawasan. Apa Pak? Oke, Pak Dodi apa jawabannya, Pak Dodi? Pak Dodi H. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang mengikuti exercise simple ini. Hasilnya adalah dari 2 exercise, saya menyelesaikannya hanya dalam waktu 5 detik untuk exercise 1, 5 detik untuk exercise kedua. Pak Dodi menyelesaikan exercise pertama 10 detik, exercise kedua 15 detik dengan kegagalan 1 huruf karena sinyalnya Bu Elis tadi ya, tapi akhirnya 2 detik kemudian Pak Dodi dan ingat bahwa Bu Elis tuh E gitu ya.
Sedangkan Bu Elis di exercise kedua lancar, lebih cepat sekitar 7 detik. Namun tidak berhasil menyebutkan satu huruf yang tadi Pak Dodi ya Pak Dodi gitu ya. Ya. Oke, ya ini seru-seruan sebenarnya. Kenapa ada perbedaan antara kecepatan saya dalam mengingat dengan kecepatan Pak Dodi dengan kecepatan Bu Elis. Bahkan Pak Dodi tadi ketika menjawab di jawaban terakhir sempat terhenti, tidak ingat, namun memori itu kembali lagi 2 detik kemudian. Nah, itu sebenarnya bagaimana kapasitas otak kita itu bekerja. Nah, hari ini materinya akan mengupas bagaimana kita bisa berpikir dengan lebih cepat dari orang lain. Kita tadi sudah terbukti ya di awal, bagaimana saya, padahal saya juga, kita sama-sama mendengar huruf yang sama, angka yang sama, tapi saya bisa mereply lebih cepat, gitu ya. Nah, ada rahasianya sebenarnya bagaimana cara membuat kita bisa tajam dalam mengingat dan juga menjawab ulang. Oke, saya akan bagi rahasianya dalam materi hari ini tentang bagaimana upgrade potensi talenta. Baik, saya ingin nanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu gampang pelupa? Siapa yang gampang pelupa? Bu Laila gampang pelupa? Oke, ini bisa dinyalakan mic-nya semua ya, karena kita akan lebih seru bila 2 arah, karena semua materinya ini lebih ke kita interaksi aja. Oke, Pak Dodi, mana di antara 3 ini yang sering melanda Pak Dodi? Apakah gampang pelupa, sering bingung kalau akan mengambil keputusan, atau masih galau tentang potensi dirinya apa? Yang mana Pak Dodi? Yang gampang pelupa. Oke, gampang pelupa ya. Bu Elis, mana di antara 3 ini? Bu Elis, sinyalnya ngeheng lagi kayaknya ya. Oke. 3 hal ini adalah, ya Bu Elis? Iya, maaf, saya kok putus-putus terus ya. Saya ganti ke handphone. Oke, ini lebih jelas juga gambarnya Bu Elis. Oke, Bu Elis bisa melihat materi slide saya? Bisa. Oke, Bu Elis, untuk kita memaksimalkan fungsi potensi dan otak kita mengidentifikasi dulu sebenarnya problem kita di mana. Dari 3 ini, Ibu yang mana yang paling sering melanda? Apakah galau potensinya, sering bingung dalam memutuskan sesuatu, lama, perlu banyak pertimbangan, ataukah pelupa? Lupa. Pelupa, oke. Maaf ya, Coach Dian, lupa saya. Iya. Kapasitinya udah. Rasanya kalau lupa yang itu kayaknya lupa transfer itu kayaknya. Kalau hubungan sama Pak Dian pasti lupa transfer. Pak Dian yang lupa transfer kita kayaknya Bu Elis ya. Oke. Seandainya Ibu dan Bapak sekalian ini sedang ada di depan saya dan 3-tiganya mengatakan hal yang sama yaitu gampang pelupa, sebenarnya saya bisa tahu sebenarnya apa tanpa saya mengenal lebih dalam daily activity-nya Bapak Ibu, saya sudah bisa sedikit mengidentifikasi awal bahwa Bapak Ibu ini memiliki rutinitas yang padat. Karena sebenarnya fungsi otak akan melemah dan hilang beberapa memorinya apabila secara terus-menerus itu digunakan pada rutinitas yang padat, gitu ya. Jadi penyakit gampang pelupa itu tidak terjadi pada misalnya ibu rumah tangga, gitu ya. Mungkin identifikasi sering bingung yang akan terjadi pada ibu rumah tangga. Karena kenapa? Dia tidak biasa untuk decision maker, gitu ya.
Kemudian untuk galau potensi mungkin pada usia-usia yang tidak se-mature kita, gitu ya. Nah, dengan mengidentifikasi ini, kita tahu sebenarnya problem kita di mana. Kira-kira saya mau menanyakan ke Bu Elis, Pak Dodi, dan juga Bu Laila, kira-kira pengen pelupanya dihilangin nggak? Banget pengen. Pengen ya. Pengen bisa ngambil keputusan dengan cepat gitu ya, mengingat sesuatu dengan lebih lama gitu ya. Oke. Kita menuju ke slide berikutnya. 3 faktor potensi talenta otak. Nah, ini bahasanya agak-agak medis ya, tapi sebenarnya kita tidak sedang membedah terlalu dalam tentang istilah-istilah ini. Ini hanya sekedar kita tahu bahwa yang menyebabkan potensi otak kita bisa berkembang begitu dahsyat atau biasa-biasa saja, itu ada 3 hal, yaitu yang mempengaruhinya adalah sinyal chemical di otak kita, kemudian neuron itu adalah yang menghubungkan antara satu kabel dengan kabel lain di otak kita, kemudian neuroplasticity, ya, itu adalah bagaimana sambungan yang telah terjadi ketika chemicalnya udah menjadi satu, ya. Ini kita tidak perlu membahas lebih dalam, nanti semakin ribet. Yang penting kita tahu bagaimana menjadikan otak kita agar berfungsi maksimal. Nah, caranya ada di slide yang keempat ini, Bapak Ibu. Cara memaksimalkan neuroplastisasi kita adalah dengan memiliki behavior atau kebiasaan yang berulang. Nah, kalau problem dari peserta malam hari ini adalah lebih banyak pelupa, maka saya mau tanya balik, kira-kira behavior atau rutinitas apa yang perlu kita miliki untuk membuat kita gampang ingat? Bu Elis, hal-hal yang paling sering dilupakan tentang apa? Terkadang lupa ngubungin yang sudah appointment. Jadi karena memang mungkin kita kamar-kamarnya banyak nih ya. Karena satu ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. 2 karena tuntutan pekerjaan. 3 mungkin terkadang terlalu caring banget dengan kalau ada tim ada minta diskus atau apa, kita cepat merespon gitu loh. Padahal oh ya kita harus janji orang jam sekian gitu loh. Jadi mereka datang ke saya terus bla 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 bercerita kan panjang kali lebar, akhirnya oh ya harusnya ngubungin ini, oh ya harusnya itu sih. Terkadang mungkin harus punya manajemen waktu mungkin ya. Selama ini semua urusan yang Ibu handle tadi apakah tertulis dengan jelas gitu di sebuah buku? Ya, kadang saya agendakan tapi saya tidak konsisten, itu terkadang. Oke, sudah tahu ya jawabannya. Kalau ditulis Bu, ya? ingat. Iya, kalau ditulis ingat, benar. Saya checklist itu, oh ya hari ini harus ini, oh ya harus ini, harus hubungin ini. Oh ya hari ini nanti jam sekian saya harus ke sini. Tapi kalau yang sifatnya, terutama sih gini ya, kalau kunjungan atau misalnya kita ada hal-hal yang poin-poin besar saya ingat. Tapi yang kecil-kecil tuh terkadang urutan ke belakang, udah urutan ke 5, 6, 7, sudah terkadang lupa gitu. Oke. Kita tadi udah sama-sama dengar solusinya itu dari Ibu sendiri bahwa behavior awal ya, behavior yang nantinya akan Ibu terapkan untuk menjadikan Ibu jauh lebih ingat adalah apa Bu tadi Bu? Dengan mencatat. Oke, dengan mencatat secara rutin ya Bu? Tuhan, yes, konsisten. Oke, mencatat secara konsisten. Oke, sekarang saya tanya ke Pak Dodi. Pak Dodi, hal-hal apa yang biasanya dilupakan? Mudah sekali lupa. Tentang apa Pak? Solusinya akan berbeda pada tiap orang. Gampang lupa. Yang sering lupa tentang apa Pak? Tentang ini apa? Di bawah. Permintaan dari istri. Oh, oke. Oke, untung istrinya nggak ikut nih Pak ya. Iya, Bang. Ibu nanti boleh Pak untuk bulan depan mungkin bisa ikut kelas kami
Karena akan seru tema-temanya dalam setiap bulan. Ya, baik Pak Dodi, untuk solusi behavior bagi ingatan yang sering lupa pada hal-hal yang sifatnya permintaan ya, permintaan dari orang lain. Tapi ini sebenarnya normal pada laki-laki Pak, atau normal pada suami gitu ya, karena laki-laki kan biasanya fokus pada satu hal, tentang produktivitas, tentang pekerjaan, sehingga hal-hal yang sifatnya bentuknya permintaan itu dianggap agak kecil gitu ya Pak ya. Benar nggak sih seperti itu Pak Dodi? Iya, betul Bu. Ya, sehingga karena pola pikirnya adalah tidak hanya terhadap permintaan istri ya, kadang permintaan anak gitu ya. Atau pokoknya yang bentuknya itu sifatnya permintaan yang di luar pekerjaan, di luar produktivitas. Nah, ini secara alamiah karena otak laki-laki biasa berpikir tentang produktivitas, sehingga hal di lain produktivitas itu akan terpinggir dengan sendirinya dan akhirnya terlupakan karena dianggap ini hal kecil. Bahkan mungkin pada saat pertama kali didengar itu sudah diputuskan untuk tidak akan dilakukan gitu. Otak ya Pak ya, respon otak. Bener nggak Pak kayak gitu? Iya betul, tapi kalau istri sudah marah-marah, inget terus malah. Oke. Kenapa marah-marah itu bisa membekas dalam ingatan? Ternyata nanti terjawab di slide terakhir, Pak. Jadi, sesuatu yang dipaksakan ke dalam otak kita, itu membuat memori long term kita bekerja. Sehingga kita lebih ingat kalau ada paksaan, kalau kita ada sedikit intimidasi gitu ya. Oke, solusinya saja ya. Solusinya agar Bapak ingat pada hal-hal kecil yang disebut permintaan adalah mulai sekarang ketika pertama kali mendengar permintaan apapun, Bapak harus mengingat atau melakukan dengan segera, Pak. Gitu. Dan itu namanya juga behavior ya. Namanya behavior adalah behavior itu kan rutinitas atau pola setiap hari yang dilakukan terus-menerus. Nah, agar Bapak ingat terhadap permintaan itu, maka ketika permintaan itu pertama kali didengar, langsung dikerjakan, Pak. Misalnya, Pak, aku nanti pas pulang kerja belikan ABCD. Nah, begitu dengar, langsung dibelikan ABCD, Pak. Jadi memang treatmentnya akan berbeda. Kenapa? Ketika mendengar sebuah permintaan tidak ditulis, tidak seperti solusi pada Bu Elis, karena berbeda. Kalau Bu Elis tadi sifatnya adalah yang membuat lupa adalah kegiatan rutin. Kalau Pak Dodi ini tadi kan yang permasalahannya adalah melupakan hal-hal yang bersifat permintaan. Maka ketika mendengar, itu langsung dilakukan. Mendengar, dilakukan. Nanti lama-lama akan ingat, Pak. Kecuali kalau memang Pak Dodi emang Bu, saya kayaknya nggak mau nginget deh kalau ditanya. Nah, itu beda lagi ya, Pak ya? Iya. Maunya gimana, Pak Dodi? Iya, jadi pertama tadi disampaikan betul. Kalau saya seringkali kepikiran banyak itu kan kaitannya sama pekerjaan, sama usaha, begitu kan. Akhirnya kalau permintaan istri, menurut saya kok tidak terlalu urgent gitu. Akhirnya mesti tak jadikan ini sampingan gitu. Nah, akhirnya sampai di rumah lupa tadi pesan apa. Ya, tapi tentu saja apabila Bapak memberikan yang diinginkan akan menjadi lebih baik kan ya Pak. Jadi kalau misal memang pengen berubah di sisi ini, ketika pertama kali mendengar, sebaiknya langsung dilakukan. Pertama kali mendengar, langsung dilakukan. Itu akan membuat kita akhirnya otak kita akan merespon bahwa permintaan ini adalah sesuatu yang berharga, Pak. Lebih berharga dari sebelumnya. Jadi sebenarnya pola pikir kita ketika menganggap sesuatu itu kecil dan mungkin agak sedikit remeh, bisa dilakukan nanti-nanti, itu sebenarnya perasaan kita saja karena sudah terus-menerus seperti itu. Padahal kalau kita pengen menjadi orang yang berbeda, kita juga memindsetkan sesuatu secara berbeda. Jadi kita mulai, Pak Dodi nih, kalau misalnya
iya deh Bu Titis, saya coba deh tipsnya Bu Titis untuk membuat ini menjadi hal yang penting gitu. Caranya adalah setiap kali nanti dipesenin apapun, hal kecil misalnya, Pak belikan kapas, nanti kalau pulang isiin bensin, nah, dan lain-lain ya. Ini kan mungkin terdengar simple gitu kan. Nah, coba cara ini, jadi langsung dibelikan. Nanti ketika sudah menjadi habit, nanti Bapak setiap kali mendengar itu merasa ini adalah bukan hanya barangnya sebenarnya, tapi bentuk atensi atau perhatian. Seperti itu Pak Dodi. Nanti kalau berhasil behavior barunya, nanti kabari saya ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Bu Elis? Oh, Bu Elis ini kameranya 2 ya. Oke, ke Bu Lela. Oke, Bu Lela suka pelupanya karena apa Bu Lela? Sebenarnya sambil ngomong anak-anak, jadi suara anak-anak saya kedengeran. Nggak apa-apa, nyantai Bu. Kita kan yang sharing. Kalau saya lupa cuma gini sih, naruh handphone, naruh dompet, ATM gitu. Oke. Yang paling berat terjadi efek terhadap keteledoran ini karena apa Bu? Maksudnya begini, efek paling berat apakah pernah lupa sampai hilang atau gimana? Alhamdulillah, kalau lupa hilang enggak ya. Enggak pernah. Jadi kalau misalkan hilang itu ada perasaan yang nyeselnya minta ampun, tapi alhamdulillah enggak. Karena yakin barangnya ada di situ kok, cuma nggak tahu di sebelah mana gitu. Oke ya. Solusi untuk kapasitas otak yang pelupa karena naruh barangnya lupa, solusinya adalah selalu letakkan barang pada tempat yang sama, Bu Lela. Sudah pernah dicoba? Diingetin suami sih sering, cuman lupa lagi. Alasannya kenapa memindahkan barang di tempat yang berbeda-beda? Taruhlah misalnya handphone. Biasa kita letakkan di meja ujung sebelah kiri. Nah, maka setiap kali kita meletakkan misalnya di wilayah kamar ini, selalu akan ditaruh di meja. Kalau di ruang tamu, diletakkan di meja sebelah kiri juga. Nah, sudah pernah dicoba seperti itu? Ya, karena ini ya, jadi kadang multitasking sambil ngomong anak dan lain sebagainya. Jadi pas cepet-cepet, ya udah taruhnya di sembarangan. Di tempat yang paling aman menurut kita dan paling terdekat gitu. Kalau di kamar mandi konsisten tempatnya di situ udah. Cuman kadang-kadang di tempat-tempat tertentu kalau pas lagi kukuh harus cepet-cepet lari kamar mandi gitu. Nah itu yang suka bingung. Terus tiba-tiba ada tamu gitu, pas lagi makan ada tamu, lagi ngomong anak ada tamu. Balik lagi di mana ya tadi? Oke, kalau makan selalu di tempat yang sama, Bu? Kalau makan tempat yang sama. Oke, berarti kalau makannya selalu di tempat yang sama, Ibu tandai juga di meja makan itu kira-kira selalu akan diletakkan di tempat yang mana. Gitu caranya, Bu. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan bahkan oleh ibu-ibu yang multitasking sekalipun, asalkan kita punya tempat rahasia yang sudah kita tandai di setiap area rumah. Jadi misalnya di kamar mandi pasti di sini, di ruang makan pasti di sini, gitu ya. Sehingga gampang nanti mencarinya, Bu. Nanti ke depan seperti itu ya, Bu. Biar nggak lupa lagi. Oke, kita tadi sudah sedikit, mungkin ini adalah sedikit sekali dibandingkan dengan seluruh permasalahan pada memori kita yang kita mau maksimalkan. Karena kalau kita mau memaksimalkan memori, kita sebaiknya problem-problem yang ada kita selesaikan dulu. Nah, tadi kita sudah mulai dengan behavior baru. Artinya kita yang biasanya pelupa, kita buat behavior baru. Kemudian latih tiap hari atau praktis ya. Kemudian jangan lupa kita action untuk benar-benar berubah. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke pemaksimalan otak. Ternyata ada 3 step, Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan otak. Ini memaksimalkan otak ini hanya bisa dilakukan apabila problemnya sudah dihilangkan. Tadi problemnya sudah di awal tadi ya, sering bingung, galau potensi, gampang pelupa, pokoknya yang namanya problem itu harus dihilangkan dulu.
harus benar-benar disehatkan otaknya, berdaya kinerja bagus, baru bisa ditingkatkan kapasitasnya. Nah, misalnya kita udah nggak pelupa, kita udah tahu potensi kita. Untuk tahu potensi, Bapak Ibu bisa nanti private kepada saya. Saya memiliki banyak sekali tools, ya, baik itu sidik jari, kemudian interview, ada tes psikologi, ada juga beberapa alat lain untuk mengidentify kira-kira potensi genetik kita apa yang bermanfaat untuk usaha, karir, dan juga kepribadian diri kita. Dari usia berapa sampai berapapun, bahkan setua apapun kita, nggak ada kata terlambat untuk mengetahui potensi diri kita. Nah, kembali lagi ke 3 langkah untuk memaksimalkan potensi talenta kita. Yang pertama adalah lakukan hal-hal yang paling disukai untuk dipelajari. Saya mau tanya dulu nih, hal-hal yang interest untuk dipelajari dari para peserta kita pada malam hari ini. Bu Lela, kira-kira hal yang paling disukai untuk terus upgrade belajar tentang apa, Bu? Apakah tentang masak-memasak, atau tentang ilmu-ilmu religi, tentang apa, Bu? Tentang selling skill. Tentang skill. Selling skill. Oh, selling skill. Oke, jago jualan. Berarti sambil online ya ini di rumah ya? Iya, ini lagi online. Oh, bagus sekali. Sambil ngelihat webinar, sambil Online. jualan. Keren banget. Oke, Bu Laila selling skill. Pak Dodi, kira-kira hal yang paling disukai apa, Pak? Tentang belajar tentang bisnis manajemen. Tentang bisnis manajemen yang terkait dengan usahanya ya, Pak. Di bidang apa, Pak, usahanya? Di bidang ini kami ada lokasi di Trawas sekarang. Oke. Bentuknya apa, Pak? Penginapan atau outbound center atau penyewaan? Ini outdoor Oke. activity. Oh, outdoor activity. Oke. Jadi kira-kira kalau ingin memaksimalkan potensi ada 3 langkah. Yang paling disukai untuk dipelajari adalah bagaimana memanage bisnis outdoor activity ya, Pak? Ya. Oke. Apa saja tools yang kira-kira menuju ke ilmu yang bisa Bapak dapatkan untuk mempelajari ini? Apakah Bapak lebih suka belajar dari buku, atau melihat internet, atau membaca online book, atau lebih suka sharing dengan expertise di bidang itu? Yang mana yang paling Bapak sukai untuk dilakukan? Yang paling senang baca buku. Baca buku. Oke. Dalam sebulan bisa menghabiskan berapa buku, Pak? Dalam 1 bulan 2 sampai 3 buku. 2 sampai 3 buku. Oke, cukup bagus. Tapi apabila mau maksimal, bulan depan ditambahkan ya Pak, jadi 4 buku tiap bulan. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa, biasanya juga sampai 5 buku. Oke, bagus sekali. Oke, berarti hal yang paling disukai ini sudah rutin dilakukan ya Pak? Iya. Ya. Apakah grafiknya naik, misalnya 5 buku, terus nanti bulan depan 6 buku, 7 buku, atau menambahkan literatur lain? Kadang berubah-ubah. Kadang kalau sudah tertarik itu barusan beli buku, dibaca sehari, selesai. Terus besok baca buku lagi, kalau pas lagi pingin itu bisa sehari selesai gitu. Jadi akhirnya enggak mesti, cuman kalau yang rata-rata ya 3 buku. Pernah ya 10 buku 1 bulan gitu. Jadi enggak mesti ya Bu, gimana itu? Iya, nggak apa-apa Pak. Hanya begini, kan kita hari ini sama-sama sharing bagaimana habit kita yang sudah bagus menjadi bagus gitu kan ya Pak. 3 step ini, nah saya mengidentifikasi dari apa yang Bapak sampaikan bahwa membaca bukunya sudah tepat. Namun, Bapak biasanya melakukan membaca buku ini hanya sekedar hobi, betul ya? Itulah kenapa, secara grafik kadang 2, kadang 3, kadang 5, kadang 10 gitu ya.
Karena Bapak niatnya memang just for happy gitu ya. Walaupun mempelajari ilmu, tapi untuk relaksasi, lebih begitu ya? Iya. Nah, oke. Kalau berhubungan dengan peningkatan kapasitas potensi kita, itu harus ada sedikit pressure, Pak. Rahasianya memang di situ. Harus ada sedikit kedisiplinan dan juga aturan. Karena sebenarnya otak kita akan membuat struktur yang membuat kita mengingat lebih panjang, lebih lama. Struktur itu hanya bisa terbentuk apabila kita ada sedikit pressure atau ada tekanan. Jadi misalnya begini, Pak Dodi komit nih pada diri sendiri bahwa setiap bulan minimal 4 buku. Gitu. Di angka 4 saja, Pak. Jadi kalau dapat lebih alhamdulillah, tapi kalau bisa begini, kalau bisa stabil 4 gitu. Misalnya, aduh kayaknya aku lagi banyak buku banget nih. Bulan ini lagi beli 10 buku. Nah, harus disiplin bahwa bulan ini adalah 4 buku, Pak. Oh, gitu. Nggak boleh diturutin. Langsung banyak baca buku. Ya, itulah perbedaan bagaimana otak kita mengadaptasi mana ini hobi, mana ini membentuk struktur. Jadi untuk membentuk struktur yang nantinya itu permanen, dia harus seperti batu bata. Satu persatu dibentuk, agar dia menetap. Sehingga dimulai, misalnya taruhlah, wah kayaknya Bu Titis kalau 4 ini terlalu simple deh, saya mau 5, oke boleh. Tapi bulan depan juga harus 5. Bulan depannya lagi juga harus 5. Gitu. Boleh naik, tapi 1 atau 2. Mesti konsisten ya? Ya, konsisten dan boleh bertambah, namun setelah bertambah harus mengikuti lagi. Kalau mau bertambah lagi boleh, tapi terus naik. Jadi boleh stabil, minimal stabil, kemudian meningkat, gitu Pak. Gitu. Itu untuk yang di step pertama. Kemudian diulangi terus untuk step kedua. Ternyata rahasianya adalah kita harus mengetahui alasannya agar kita ketika melakukan itu paham. Kenapa ya resepnya? Kalau kita dulu seperti belajar waktu ujian, ya Pak, kalau kita belajar sekali gitu kan nggak inget ya. Tapi kalau belajar 2-3 kali jadi inget. Nah, repetisi atau mengulang terus ini sebenarnya rahasianya adalah semakin sering kita mengulang, otak kita lebih sehat sehingga serapannya lebih bagus gitu. Nah, sehingga kalau tadi kita membaca buku konsisten dan itu menjadi habit kita, itu akan membuat otak kita sehat. Jadi nanti penyerapannya maksimal. Nah, yang ketiga adalah jangan pelajari atau sebaiknya tidak melakukan yang tidak kita sukai. Karena itu akan membuat fundamental atau yang sudah kita bangun, batu batanya bagus tadi, jadi ambruk, Pak. Karena kemasukan pasir, semen yang nggak disukai otak kita. Gitu. Jadi mulai sekarang, tiap orang diciptakan Allah sempurna, memiliki potensi sendiri, talenta sendiri, genetik sendiri. Nah, kita yang paling tahu mana yang kita sukai, apakah kita suka aljabar atau suka kita melukis. Kayak seperti Pak Dodi, apakah Pak Dodi suka usaha atau suka bekerja kantoran misalnya. Atau suka, nah usaha juga gitu, Pak Dodi ini suka usaha yang jenis jual beli ataukah sukanya yang konseptor, itu kan beda-beda. Ya. Nah, itu yang paling tahu kita sendiri. Nah, mulai sekarang semua yang hadir dalam webinar ini, coba cari, ingat-ingat pendapatan kita yang paling besar ketika kita melakukan usaha apa. Dalam seumur hidup kita, pendapatan terbesar kita waktu melakukan apa. Dan apakah kita menyukai waktu melakukan itu. Nah, setelah sudah ketemu, contohnya tadi Bu Laila, saya suka kegiatan sales, mempelajari sales. Oke, sales ini pun masih juga dipecah-pecah nih. Sales yang jenis apa, Bu Lela? Ilmu-ilmu jualan yang seperti apa, coba? Ya, halo. Kalau saya pelajari, dulu kan saya di bank. Di bank, setelah itu resign. Ketika resign, bantu suami, di situ penghasilan cepat banget. Nah, sekarang
kondisi seperti ini berbeda, jadi beralih bisnis online. Oke. Nah, karena waktu dengan suami itu yang merasa lebih cepat. Itu bisnisnya jasa menawarkan jasa notaris. Oke. Ya. Kira-kira jasa notaris kalau dilakukan pada masa sekarang masih bisa sebanyak dulu atau enggak, Bu? Jujur aja berkurang. Oke. Jujur aja berkurang, dan itu membuat kita untuk ekspansi usaha yang lainnya. Oke. Gitu. Ekspansi usaha lainnya masih di bidang jasa atau produk? Keduanya ya. Kalau bisnis MLM, sekarang saya di MLM, itu bisnisnya trainer juga, ngajar juga. Jadi kalau MLM itu antara menjual dan membina tim. Oke. Jadi sama di bidang ngajar juga dan juga jualan. Oke. Berarti passion atau talenta Ibu itu lebih ke sesuatu yang jasa ya, berhubungan sama orang ya, yang nggak melulu ini jual satu margin segini, enggak ya. Tapi Ibu lebih akan keluar jualannya kalau bisa memaintain tim gitu ya. Ya. Ada loh Bu orang-orang yang hobi yang rezekinya itu banyak ketika jualan tapi nggak bisa maintain tim, sehingga dia memilih dari bisnis produk yang dia marginnya sedikit tapi kuantitinya banyak, akhirnya gitu. Nah, kalau Bu Laila karena sense jagoannya itu di develop tim, maka ya MLM itu akan jadi lebih sangat cocok gitu, karena ada nilai mengedukasi orang lain juga ya Bu. Iya benar. Oke. Bu Elis nih, Bu Elis. Oke. Bu Elis, kira-kira hal yang paling disukai untuk dipelajari agar kapasitas otaknya bisa maksimal? Saya sesuai background manajemen ya, tapi lebih ke managing people ya. Oke. Managing people. Kira-kira kalau ada buku di depannya Ibu tentang managing people, kira-kira Ibu masih mau mengambil buku itu untuk belajar, atau Ibu merasa Ibu sudah tahu semua yang ada di buku itu? Karena saya ambil buku itu. Kenapa? Karena saya merasa nature-nya saya otodidak. Karena saya seringnya itu sebenarnya lebih dulu terjun mengalami daripada belajarnya secara teoritis ya maksudnya. Ya, itu mengapa, karena saya sedikit dapat memahami Bu Elis ini bukunya seperti apa. Makanya saya tanyakan, kalau semisal ada buku-buku tentang pembinaan SDM di depannya Ibu, saya yakin Ibu nggak bakal ngambil. Karena Ibu menyukai hal tersebut, tapi bukan kepada teorinya. Ibu akan lebih menyukai belajar tentang SDM kepada ekspertisnya, begitu kan? Ya, betul. Oke. Tepatnya gitu, tepat sekali. Tepat aja apa tepat banget, Bu Elis? Tepat banget. Oke, sekarang Ibu Elis yang udah hebat banget, pasti pengennya kita sama-sama upgrade ya. Kalau semisal rumus 1, 2, 3 ini diaplikasikan ke dalam habitnya Ibu yang baru, kira-kira untuk Ibu menambah SDM otodidak Ibu akan menyukai untuk mempelajari apa? Ekspertis siapa yang Ibu tuju? Atau media apa yang Ibu gunakan untuk menambah pengetahuan Ibu semakin bertambah lagi? Salah satu ya sekolah udah pasti. Karena nggak tahu, dengan usia saya pun jika ada biaya dan waktu itu saya pengen sekali sekolah menambah edukasi karena melengkapi yang otodidak tadi saya. Kedua, saya ya mengikuti hal-hal informasi yang sifatnya menambah ilmu buat saya seperti saat ini ya kan. Dan setiap ada hal-hal ya haus lah akan ilmu ya. Dan saya senangnya live seperti ini, misalnya keep in touch, belajar yang memang kita banyak to be discuss dan sharing dengan apa yang pernah kita alami.
Karena tadi Bu Titi, saya sudah terjun langsung di secara praktek itu otodidak. Jadi kayak sekarang harus secara teorinya itu ini, ternyata ini gitu. Saya menghubungkan itu sih. Sebenarnya itu yang saya perlukan sebenarnya saat ini. Oke. Jadi justru Ibu kembali lagi ya gitu untuk apa pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan ini kira-kira di buku namanya apa gitu ya, Bu? Lebih ya tertariknya sih di situ. Karena saya walaupun bekerja lebih sering saya di perbankan, tapi saya full mungkin karena saya punya tim ya. Jadi kalau yang sifatnya reporting, accounting itu saya lepas gitu kan ke tim. Tapi saya lebih banyak menghandling lebih kepada apa sih people-nya. Ini kenapa kamu ada saya ini lebih senang apa ya diskusi dan nggak tahu ya Bu Titis ya, apa karena mungkin bukan kepo juga ya, tapi interest untuk mempelajari human gitu loh. Dan coba menerapkan dengan mengimplikasi apa yang pernah saya alami dan apa yang bisa, pengennya selalu kepo berbagi gitu loh. Pengennya apa ya, pengen memotivasi gitu, memotivasi orang di sekeliling gitu. Pengennya itu sih selalu. Jadi walaupun sekarang walaupun masih nyambung dengan posisi saya, walaupun saya di perbankan, tapi saya lebih banyak mungkin kayak orang SDM kali ya, SDM aja nggak gini-gini banget terkadang gitu. Padahal saya orang keuangan gitu kan. Iya, unik sekali memang Bu. Kalau melihat latar belakang Ibu keuangan, biasanya kan orangnya saklek ya, karena berhubungan tiap hari dengan angka gitu. Yes, that's right. Iya. Makanya beberapa orang yang kerjasama dengan saya atau partner itu mereka seharusnya kan saya berseberangan dengan misalnya kalau saya menjaga keuangan itu berseberangan sama marketing. Tapi saya nggak kepengen gitu loh. Saya pengen punya terobosan dengan kita bersama. Saya punya solving problem, tapi kapasitas yang menjadi limit saya tetap aman, tetap secure. Tapi saya kasih solving. Terkadang saya mungkin over service gitu kan. Tapi kalau bicara, karena saya pernah di prosedur, harusnya kan saya saklek gitu. Tapi saya malah kalau mungkin Bu Laila pernah kerja tim dengan saya, pernah merasa saya mungkin dianggapnya lebih toleransi gitu kan, nggak saklek gitu. Mungkin gitu ya, Bu Lala mungkin bisa. Ini ciri-ciri pemimpin sebenarnya, karena ciri-ciri pemimpin yang bisa adaptasi ya terhadap semua timnya. Sehingga sebenarnya kalau saya dijadikan untuk HR gitu ya, kira-kira saya akan memposisikan Bu Elis ini sebagai direktur yang membawai beberapa, ya mungkin sekarang juga sudah memang posisinya itu, mungkin kalau saya nggak tahu nih posisi terakhirnya Bu Elis apa gitu, tapi dengan mengidentifikasi Ibu yang bisa memahami dan mensinkronkan semua talenta ini gitu, diposisikan dengan paling di atas, ini akan sangat menguntungkan perusahaan gitu. Iya, terkadang gini Bu Titi, saya suka berpikir ada challenge buat diri saya, misalnya kapasitas, prosedur sudah menyatakan seperti ini. Terkadang saya suka agak ngeyelnya tuh kayak gini, ini pasti bisa, hanya Quran dan hadis yang nggak bisa dirubah. Coba dia harus discuss, harus bicara. Jadi saya tuh kayak orang tertantang untuk nggak enough stay di situ. Jadi penasaran, bagi saya itu solving problem itu kalau ada solusi dan disepakati bersama, aduh itu happy banget. Itu sih gitu loh terkadang. Ya, menarik sekali. Memang ciri-ciri orang-orang yang merubah dunia adalah orang-orang yang solutif gitu Bu. Jadi sebenarnya keinginan Ibu untuk selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan ini sebenarnya dibutuhkan oleh dunia yang lebih luas gitu. Sehingga Ibu mungkin kebutuhan dirinya, kan kita ngomongin masalah kebahagiaan dan eksistensi diri gitu ya, di luar pekerjaan yang sekarang sudah dijalankan. Nah,
bahasan kita hari ini tentang pemaksimalan talenta, sebenarnya semakin kita maksimal talentanya, kita akan melihat dunia semakin luas gitu. Bahwa oh ternyata saya dibutuhkan untuk menjadi problem solving tidak hanya di kantor nih, tidak hanya di rumah nih. Oh saya bisa membantu orang yang lebih banyak gitu. Nah saya yakin semua peserta webinar pada malam hari ini dengan semua capability-nya Bu Lela yang sambil gendong anak, sambil jualan, sambil dengerin webinar gitu. Juga tadi Pak Dodi yang sambil bekerja masih memikirkan keluarga gitu ya dan lain-lain. Itu cara memaksimalkan talentanya adalah dengan terus belajar pada ilmu yang disukain. Namun juga ilmu yang disukai ini sudah mulai nih. Step berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini kepada masyarakat yang lebih luas. Gitu. Itu nanti akan membuat kita pada step itu kita akan oke. Karena kita akan membuat kita terus belajar, mencari solusi. Itu akan sangat menyenangkan. Saya yakin Pak Dodi juga nanti ketika buku-buku yang dibacanya ini tidak hanya berhenti pada setelah dibaca saja, tapi setelah dibaca ada problem lewat, dia dapat literasi dari yang dia baca. Oh, ini kemarin aku baca ini, ternyata ada soal ini match. Solusinya bisa aku pakai dari buku yang kita baca. Biasanya begitu sih. Hal-hal yang datang ke kita itu sebenarnya mengikuti dari ilmu yang kita pelajari. Seperti malam hari ini kita belajar tentang pemaksimalan talenta. Believe it or not, mungkin besok atau lusa kita akan mengalami kejadian dalam keseharian kita yang membuat kita menularkan ilmu ini kepada orang lain. Seharusnya ilmu yang kita dapatkan malam hari ini tentang tata cara meningkatkan potensi, ini bisa kita jadikan solusi kepada orang lain juga. Oke. Hal yang berikutnya tadi ya, cara memaksimalkan potensi kita adalah mempelajari hal yang paling disukai, meminggirkan yang nggak kita sukain, dan terus mengulanginya. Nah, kenapa ini akan terserap otak menjadi lebih bagus? Karena sebenarnya otak ini seperti plastik. Bentuknya, bagaimana kita juga cara berpikirnya, tergantung apa yang kita masukkan. Ya. Jadi, ada yang orang yang bilang otak seperti plastik, atau ada yang bilang otak ini seperti tanah. Gitu. Ditanamin apa, itu yang tumbuh. Disiramin apa, itu yang tumbuh. Makanya, kalau kita selalu memberikan sesuatu yang positif, pasti tumbuhnya juga akan positif gitu. Baik, slide yang terakhir hari ini adalah konklusi kenapa sih kita kalau memaksimalkan potensi atau talenta kita harus terus belajar. Karena memang itu rahasianya. Makin susah belajar, artinya makin mudah struktur terbentuk. Ingat tadi permisalannya adalah kita membangun fondasi. Semakin ditempa, semakin kita ada kedisiplinan dan sesuatu yang mempressure pada otak kita, semakin strukturnya kuat. Sehingga kalau dulu orang bilang, udahlah nyantai aja, nanti pasti misalnya begini ya, kita malam hari ini belajar rumus fisika, tapi kita ya belajarnya sistem kebut semalam. Bisa dipastikan seminggu lagi kita akan lupa rumus itu. Tapi beda kalau kita belajar rumus fisika atau matematika itu, kita membuatnya sebagai struktur di otak kita. Seperti tadi ketika saya menghafalkan angka yang Bapak Ibu katakan di awal sesi, itu sebenarnya saya memasukkannya ke dalam struktur otak saya. Jadi saya deretin gitu. Ada angka ini, angka Pak Dodi, angkanya Bu Elis gitu. Juga huruf juga gitu saya deretin. Jadi mungkin Bapak Ibu waktu awal tadi mungkin plottingnya di otak mungkin satu. Tapi kalau saya bikin struktur. Nah, itu akan membuat kita terserap dengan sempurna. Nah, sekali lagi, makin susah kita belajar, makin strukturnya terbentuk, makin potensinya akan bertahan lama ingatan kita. Ini solusi untuk habit kita yang pelupa. Oke, dan yang terakhir adalah faktor genetik. Jadi setiap manusia punya genetik yang berbeda-beda, dan ini adalah keahlian saya. Saya memang coach spesialis potensi dan genetik. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu genetiknya apa di dalam diri, sehingga bisa memutuskan karir atau usaha yang pas, nanti bisa sharing dengan saya lebih lanjut. Jadi istilahnya begini, seperti saya ya, genetiknya adalah sensing introvert.
saya ketika melakukan usaha yang outdoor lebih cepat menghasilkan dibandingkan orang lain. Tapi ketika saya usaha yang indoor, saya nggak akan mengalahkan tipe genetik yang lain. Nah, itu fungsinya kenapa kita harus memahami genetik kita apa. Jadi kita tahu bagaimana memaksimalkannya. Ini salah satu tools aja dibanding ada beberapa tools lain yang bisa mengindikasikan genetik potensi kita apa. Oke ya. Sekali lagi, hari ini kita tahu dua hal yang paling penting dalam memaksimalkan otak kita, fungsi otak kita. Yang pertama, kita punya behavior atau habit baru, kemudian kita terus melakukannya. Kemudian 3 cara untuk menambah kapasitasnya, yaitu memilih hal-hal yang paling disukai saja dan terus mengulanginya. Oke. Itu tadi materi dari saya untuk malam hari ini. Saya ngasih challenge kepada 1 orang yang bisa meresum 2 rahasia pada malam hari ini. Yang pertama adalah rahasia membesarkan kapasitas otak, dan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas otak. Ayo Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Dengan bahasanya Pak Dodi saja. Masih ada slide. Memilih hal yang paling disukai. Oke. Jadi ke depan Kemudian untuk mengulangi terus-menerus. Terus ya, halo, halo. hanya melakukan hal yang disukain saja ya Pak. Iya, melakukan hal yang disukai. Oke, good. Bu Elis, apa yang Ibu dapatkan malam hari ini tentang cara memaksimalkan potensi? Kalau memaksimalkan potensi ya, kalau saya sih lebih milih kepada action ya. Kita udah harus serius untuk berubah. Tentu dengan latar belakang tadi kan habit yang berulang-ulang ya. Jadi tapi poin ujungnya adalah ya action gitu loh. Action dan serius bahwa oke, saya udah nggak lupa lagi gitu kan, udah komitmen gitu kan. Sehingga ya harus action. Terus kalau yang kedua untuk memaksimalkan kapasitas otak sih saya lebih prefer lakukan yang memang kita sukai ya. Karena kalau kita sudah menyukai sesuatu itu dengan tanpa perencanaan pun otomatis akan berulang. Ya kan? Tanpa kita harus rencanakan, tanpa harus diminta, kita akan lakukan lagi, repeat. Selalu lakukan ya apa yang kita suka sih. Jadi 2 poin, action, serius untuk berubah. Yang kedua adalah the important thing, lakukan apa yang kita suka sesuai ya passion kita ya. Gitu. Keren sekali. Oke, terima kasih Bu Elis dan Pak Dodi. Bu Nurman. Oke, Bu Nurman ada yang ditanyakan Bu Nurman? Atau Bu Laila, ini ada 1 pertanyaan saya buka di akhir sesi ini. Ya, Bu, tadi. Oh ya, siapa dulu? Oke. Pak Dodi tanya. Pak Dodi dulu. Oh iya, ya Bu Laila dulu. Ladies first ya Pak Dodi. Ya, Bu Laila tapi belum ngasih resume. Oh gitu. Oh, resume. Ya siapa? Kalau resume saya, untuk diri saya sendiri, insight-nya disiplin. Memang kelemahannya di disiplin untuk menaruh barang. Terus yang kedua, tadi sudah disampaikan Pak Dodi. Dari ketiga poin itu yang saya tangkap adalah repetition is the mother of skill. Ya. Kalau biasanya saya sampaikan ke teman-teman juga gitu. Jadi percuma aja kalau kita sudah belajar banyak, kemudian kita tidak action dan tidak melakukan berulang-ulang secara konsisten gitu. Itu hasilnya juga akan nihil, nggak semaksimal kalau kita melakukannya terus-menerus gitu. Terus tadi sama terstruktur. Semuanya kalau ingin menghafal sesuatu terstruktur. Jadi mau dibikin bentuknya kotak, baris, atau melingkar, atau di mata ini misalkan tadi hurufnya Bu Elis sebelah sini, Pak Dodi sebelah sini ya. Dibuat seperti itu ya. Pernah dengar cuman nggak dipraktekin Bu.
Itu Ya. sih. Jadi terus kalau apa tadi ya? Yang pertanyaan saya, kalau seandainya sebenarnya passion kita atau talenta kita, talenta dengan passion ini sama nggak sih, Bu? Terus yang kedua, kalau passion kita itu sebenarnya kita sudah berada di track yang benar nih. Contoh, misalkan saya merasa senang kalau saya bisa sharing, saya bisa berbagi. Sampai di belakang saya ini saya punya komunitas anak muda yang tujuannya hanya untuk sharing dan berbagi bagi teman-teman yang belum bekerja, bisa kita salurkan ke perusahaan gitu ya. Jadi kita sharing-sharing dulu, kita salurkan. Dapat keuntungan enggak, cuman karena suka aja berbagi ilmu gitu. Nah, tapi ternyata hasilnya memang hasil itu kan tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk yang banyak gitu ya. Ada kebahagiaan, kemudian ada kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin rezeki nanti untuk anak-anak gitu ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bu Titis adalah, Bu Laila paling besar dapat penghasilan dari mana gitu, selama ini gitu ya, saat melakukan apa gitu. Waktu di bank banyak juga, maksudnya secara rezeki oke gitu, cuman pengeluaran juga oke gitu, jadinya yang dibawa pulang standar gitu. Terus ketika membantu suami, rasanya lebih barokah gitu ya, lebih nyaman, lebih tentram. Tapi itu saya tidak melakukan passion saya, maksudnya passion saya kan tadi berbagi dan atau mungkin saya nggak sadar gitu ya Bu ya. Jadi waktu itu saya tidak melakukan pembinaan tim, tidak melakukan jualan yang gencar. Maksudnya sedikit aja orang udah dapat gitu. Ketemu orang sebentar tapi udah dapat penghasilan gitu. Menurut saya kok gampang banget ya. Itu saat itu. Nah sekarang saat ini kan saya ekspansi di tempat itu. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya harus lebih baik membesarkan usaha yang kemarin yang saya merasa bahagia, happy gitu? Ataukah saya mengadop ilmu itu dan benar-benar mengembangkan di bisnis saya yang baru ini? Iya. Jadi pertanyaannya Ibu lebih ke untuk diaplikasikan kemana, Bu? Pertanyaan saya tadi, saya kembali lagi ke Bu Titis. Ketika saya happy dan mendapatkan pemasukan terbesar itu saat bekerja bersama suami, gitu ya Bu ya. Tapi saya tidak melakukan keduanya talenta saya. Maksudnya passion saya itu saya merasa lebih happy lagi ketika saya bisa ketemu tim, berbagi, sharing di situ, dan berjualan gitu. Kalau kemarin saya merasa cuma jualan sebentar aja udah dapat hasilnya gitu. Oke. Mana yang memuaskan Ibu? Kenapa Bu? Mana yang paling memuaskan Ibu? Antara bekerja dengan suami atau menghasilkan, atau antara rezeki yang lebih banyak atau mana yang lebih memuaskan? Sebenarnya keduanya. Tujuan resign dari bank karena itu pengen bersama-sama, pengen bisa bekerja bersama gitu. Ya, ya saran saya sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa kalau memang dua-duanya memang equal, atau misalnya dua-duanya memang tidak perlu dipilih karena dua-duanya bisa dilaksanakan bersamaan, mungkin bisa dilaksanakan bersamaan, Bu. Tapi kalau semisal memang harus memilih, ya diutamakan pasti sesuai kaidah-kaidah kenormaan ya adalah sesuatu yang bersama dengan keluarga gitu ya, bekerja bersama suami, apalagi hasilnya lebih besar. Nah, untuk mengantisipasi keinginan untuk lebih dapat bersosialisasi dengan tim dan lain-lain, mungkin buat satu hari khusus untuk membina atau membuat usaha kecil gitu, atau MLM-nya kan sekarang masih jalan kan. Nah, tetap ada waktu yang dibagi untuk timnya ini gitu. Dan sebenarnya Bu, selain dua hal ini, antara keluarga dan juga tim, agar kita mempunyai kualitas hidup yang maksimal, sebenarnya perlu nambahkan satu lagi nih Bu. Apa coba? Ke atas. Ya. Hablum minallah. Sesuatu ya, hablum minallah atau hablum minanasnya itu kita tidak dalam konteks untuk membahas tentang mendalam tentang religiusitas, tapi yang maksudnya 3 lini ini adalah yang pertama keluarga, kemudian diri kita bersama teman-teman, yang ketiga ini adalah sosial kita. Untuk mencapai maksimal hidup kita, ada satu lini lagi yaitu berbagi. Jadi berbagi ini
bisa digabung juga dengan yang tadi bersama tim ibu kan berbagi ilmu gitu ya. Nah, jadi perlu ibu tambahkan satu waktu sedikit memaksa untuk melakukan kegiatan sosial, entah itu apapun gitu, yang mungkin sekarang sudah ibu lakukan, namun paruh waktunya masih sedikit. Nah, itu juga mesti ditambahkan gitu. Jadi nanti akan terjadi balancing terhadap faktor-faktor kehidupan kita, sehingga kita akan mungkin penghasilan nggak sedahsyat dulu, mungkin waktu bersama tim nggak sebanyak dulu, namun kita mencapai kebahagiaan yang balance, Bu. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah apa? Kebahagiaan itu ketika kita dapat membalancing 8 faktor dari kehidupan kita. Sehingga kalau kita baru memaksimalkan 2 atau 3 saja, sebenarnya kita perlu memaksimalkan ke 8-8-nya. Waktu quality time dengan anak, kita juga dapat belajar untuk diri kita sendiri, seperti itu. Semoga nanti semakin semangat ya, Bu. Ya, makasih Bu Titis. Sama-sama, Bu. Sukses selalu. Oke, Bu Elis kayaknya ketawa-ketawa nih. Bu Elis kayaknya Bu Elis ini kalau di kantor, saya mengenal Bu Elis sebagai problem solver. Jadi masalah apapun diselesaikan sama Bu Elis. Oh gitu, oke. Saya mau lihat tentang hutang saya 1 miliar, bagaimana Bu Elis? Solusinya bisa ditanya dulu? Ada jual aset, Bu. Wah, solusinya sangat solutif. Tapi saya maunya jual asetnya Bu Elis, jangan jual aset saya. Boleh nggak, Bu? Boleh atau tidak ya? Nanti kita ada bisnis apa, Bu, yang bisa mengikat sehingga jadi melibatkan aset pihak lain nih. Iya. Seru. Saya tertarik kalau sudah ketemu dengan problem solver ini, kayaknya pengen problem saya juga terpecahkan ini. Terutama kalau ngomongin sama orang bank, langsung keinget hutang-hutang bank yang perlu diselesaikan semua nih kayaknya di era pandemi. Nah, hutang ini adalah bagian dari, kalau kita lihat dari sisi positif, itu bagian dari semangat dan motivasi yang tanpa kita sadarin. Ya kan? Ingin memenuhkan sesuatu yang untuk mencapai sesuatu, atau kita mendahulukan sesuatu, tetapi kapasitasnya, semua lihat dari sisi yang, saya lihat dari sisi yang kita positif saja, karena banyak sisi. Tapi ini salah satu menyemangati untuk motivasi. Kalau nggak ada motivasi, Bu Lilis. Bu Titis. Ya. Oke. Baik, berarti utang saya nggak saya lunasin dulu agar selalu termotivasi untuk mencari rezeki ya, Bu. Amin. Ketawa-ketawa nih, kayaknya kalau pengusaha nih lebih banyak utang Pak Dodi nih kayaknya. Pak Dodi gimana Pak Dodi? Akhir sesi ini problem solving dari Bu Elis menjawabkah? Iya, terjawab. Ini saya dengerin ibu-ibu yang luar biasa. Kita juga luar biasa sekali ini malam hari ini sharing bersama. Pak Dodi loh luar biasa ya, Bu Titis, berada di antara kita. Wah, hebat Pak Dodi ini. Kayaknya di antara ibu-ibu. Kayaknya Pak Dodi ada misi ini. Habis ini menjadi konsultan khusus ibu-ibu. Jadi mau mempelajari lebih dalam. Ibu-ibu ini ngomongin yang mau dikonsultannya apa? Orang sudah pinter-pinter semua ini, luar biasa. Kagum saya. Kita juga kagum dan hormat sama Bapak. Baik, Bu Nurman, ada pertanyaan, Bu? Ini sementara belum ada, Bu Nurman. Duh, kok apa ini? Iya. Sementara lanjut Bu Titis, katanya Bu Nurman nyimak aja soalnya. Oh iya. Gilirannya saya yang tanya. Monggo Pak. Pak Nurman ya, tanya ke Pak Nurman ini. Ibu-ibu yang lain mana ini? Putus-putus ya? Iya Pak. Oh, lagi di mute. Iya, pencet kayaknya, kemut. Suaranya Bu, nggak ada.
Iya, enggak keluar. Lagi di mute sama hostnya Kedengeran kayaknya. suara. Oh, Nah. Saya kepencet kayaknya, Pak. Oke, Pak Nurman, mungkin di akhir sesi ini ada experience tentang peningkatan talenta potensi yang sudah pernah dilakukan, Pak. Kira-kira mau upgrade potensi lagi di sisi apa nih, Pak? Wah, kalau potensi itu Mas Dian yang tahu. Karena perjalanannya Mas Dian itu saya tahu persis soalnya. Oh gitu. Iya. Dari awal bagaimana itu di sebelah saya dulu sempat saya tanya-tanya itu. Belum seperti yang sekarang itu saya tahu persis itu Mas Dian seperti apa soalnya. Ya, ya kami semua ini memang apa ya, mengaplikasikan kepada diri kita pribadi itu memang hasilnya memang benar-benar terjadi gitu. Jadi apabila kita mempercayai dan memaksimalkan kapasitas kita, itu output yang kita akan alami itu juga extraordinary juga, sama seperti bagaimana kita memaksimalkan, maksimal juga yang kita dapat. Gitu ya Pak Nurman ya? Sepakat Bu Titis. Iya. Baik. Terima kasih. Saya belajar NLP sama Pak Dian biar naik upgrade-nya gitu. Iya, betul. Kami ada udah master kan ya, Pak? Udah ambil ini ya, yang trainer. Udah. Oke, sip. Nggak sabar ya, Pak ya, biar bisa ketemu muka dalam sesi train NLP riset gitu ya, Pak. Sekarang tanggal baru 20 kayaknya. Aja. Iya, tanggal 20 kayaknya trainingnya itu Mas Dian. Ya, betul. Sama saya juga nanti. Oh iya, siap. Baik, nggak kerasa nih udah lewat setengah jam dari jam yang seharusnya. Kita udah 2 jam setengah. Terima kasih Pak Nurman, Bu Elis, Pak Dodi. Terima kasih Sama-sama. Bu. Yang lainnya. Pak Dian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya juga mendapat banyak hal malam hari ini dari sharing Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja ini saya akan pakai aplikasikan ke dalam hidup saya juga untuk kita bersama-sama dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sukses selalu buat panjenengan semua. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Salam potensi. Iya, terima kasih Bu Titis, salam potensi Pak Dodi, terima kasih Bu Laila. Kita Mas foto dulu. Dian.